Orang kalau masih bisa tertawa itu berarti sehat dan umurnya masih panjang. Oh, Ustadz Somad ngarang, itu tahu dari mana? Saya ketemu guru siapa guru mantan ketua Majelis Aliyafi, umurnya 95 tahun. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya datang, saya salaman, saya bilang saya ngefans dengan Guru Ta. Dulu waktu saya di pondok, Guru Ta waktu itu Majelis Ulama Indonesia, saya selalu baca berita Guru Ta seorang yang pemberani. Saya ingin seperti Guru Ta, cerita panjang lebar. Guru Ta kasih saya zikir, kasih saya hizib, kasih saya doa, kasih saya amalan. Kata beliau, kalau masih bisa tertawa berarti masih sehat dan panjang umur. Jadi hari ini saya pancing, ternyata masih bisa ketawa, ini berarti sudah makan siang. Mudah-mudahan kita semuanya sejahtera insya Allah. Tapi saya nggak sejahtera Pak Ustadz. Rumah saya masih ngontrak, mobil motor saya kredit, bahkan panci mesin cuci belum ada yang lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu Pak Ustadz, istri saya. Itu pun karena calon mertua saya mensyaratkan akadnya mesti tunai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Andai dia kasih kredit, itu pun kredit juga Pak Ustaz. Iyakunu fuqara. Kalau laki-laki itu fakir, susah, kau menikahkan dia, yughnihimullah, maka insya Allah Allah akan mengkayakan mereka. Semua berawal dari kaya hati. Yang hari ini belum beruntung dengan materinya, insya Allah kalau hatinya sejahtera karena Allah, semangat dia bekerja, Allah akan berikan apa yang dia inginkan nanti insya Allah. Amin. Kalau sudah berusaha dengan segenap tenaga, pikiran, membaca, berkarya, berbuat sesuai keinginanmu dengan yang diberikan Allah, maka Allah ingin engkau bersyukur. Seandainya kau sudah berusaha, tetes peluh keringat dan air mata tidak sesuai apa yang kau inginkan dengan yang diberikan Allah, berarti Allah ingin kau bersabar. Saya nggak bisa Pak Ustadz, hati saya belum sejahtera. Kenapa saya yang menemani dia kuliah pendaftaran, tapi yang menemani dia wisuda kenapa dia Pak Ustadz? Meskinya aku yang di sana Pak Ustadz. Ini berarti belum bisa menerima ketetapan Allah. Husnuzan kepada Allah, berarti Allah sudah menyiapkan untukmu mahasiswi yang lebih cerdas, lebih kaya, lebih cantik, lebih putih, walaupun belum kelihatan. Setuju? Kita dalam Islam selalu diberi harapan. Orang kalau tidak ada beras, dia masih bisa makan sagu. Tidak ada sagu, masih bisa makan jagung. Tidak ada jagung, masih bisa makan ubi. Tidak ada umbi-umbian, dia masih bisa hidup 3 bulan. Kalau tidak ada air, dia bisa hidup 3 hari. Seandainya seluruh air laut yang ada di pantai Losari masuk ke daratan, na'udzubillah, lalu air di darat ini asin semua, dan ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, hari Selasa sepi, mati semua manusia. Tapi kita masih bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, maka tali jemuran terlihat seperti lambayan bidadari. Kalau sudah tidak ada harapan, naik ke atas pohon kelapa, melihat ke bawah seperti taman yang indah, terjun, mati tidak, patah iya. Maka jangan sampai tidak ada harapan. Saya anak yatim Pak Ustadz, ayah saya tidak ada. Nabi Muhammad SAW anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, Syekh Yusuf Al-Qardawi anak yatim. Anak yatim kalau hatinya sejahtera, dia akan berbuat, dia akan berkarya, dia akan bisnis, dia akan jadi petani. Kamu anak yatim yang kemarin ngaji di surau di musola tempat kami. Betul Pak. Sekarang gimana? Ya saya ternak ikan. Ya ternak ikan. Banyak ikannya, ada 2 ekor Pak. Hah? Ikan 2 ekor? Iya, tapi ikan paus dua-duanya. Kerja apa sekarang? Ekspor impor ikan ke Jepang. Karena orang Jepang suka makan ikan mentah pakai nasi dibungkus dengan agar-agar. Namanya sushi.
Mudah-mudahan anak-anak muda kita, anak-anak muda yang tidak pernah putus asa karena hatinya sejahtera, karena senantiasa ada harapan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bahagia karena harta bapakmu, karena ketika bapakmu mati kau akan sengsara. Jangan bahagia karena ada jabatan dan kekuasaan, nanti kau akan susah ketika datang KPK. Tapi berbahagialah karena Allah. Kalau hidupmu terasa sulit, kalau hidupmu terasa susah, besarkan hatimu dengan takbir Allahu Akbar. Saya gimana nih Pak Ustadz? Saya lagi susah Pak Ustadz. Allahu Akbar. Makanya takbir itu mengusir setan. Setan selalu membisikkan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kefakiran. Kau anak yatim, kau anak orang miskin, kau orang kampung, kau nggak akan berhasil, kau nggak akan bisa. Makanya kalau ada dosen, kalau ada teman, kalau ada Pak RT, Pak RW, kalau ada tokoh masyarakat, kalau ada orang yang menjatuhkan mental kita, siapa kamu? Kuliah S1 nggak akan pernah berhasil. Allahu Akbar, setan. Kita tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Hati kita, kitalah yang membahagiakan diri kita. Betul? Seingat-ingat saya, waktu kuliah dulu di Mesir, pergi ke Saudi Arabia musim haji, umroh, kerja, untuk bantu cari duit beban sekolah kuliah. Belum pernah kita jatuh karena disepelekan orang. Waktu sedang kerja di Saudi Arabia, macam-macam pekerjaan. Dari mana? Jamaah haji ini sombongnya, ya Allah. Dari mana? Dari Indonesia Pak. Sudah lama jadi TKI. TKI adalah pahlawan devisa. Mereka bayar pajak, mereka nyumbang untuk Indonesia. Betul? Tapi saya waktu itu belum berani jawab, kita masih anak. Sekarang jawabnya. Mudah-mudahan Bapak itu nonton. Dari mana? Dari Indonesia Pak. Sudah lama jadi TKI. Kami mahasiswa Pak. Ngapain kuliah jauh-jauh? Emang gak ada kampus-kampus hebat di Indonesia. Kuliah di mana? Di Maroko Pak. Dekat dari Maroko. Ini Bapak udah bodoh, sombong lagi. Ngapain jauh-jauh? Saya jauh itu nyari beasiswa Pak. Karena di Al-Azhar gratis, di Maroko gratis. S1 apa S2? S2 Pak. Di sana gratis? Iya. Oh, kalau gitu saya ngirim anak saya ke sana juga. Rupanya mentalnya sama, nyari gratis juga. Bahagiakan dirimu. Jangan pernah kata-kata orang menjatuhkan mentalmu, hai anak muda. Siap? Ini Ustaz Somad dari tadi nyebut anak muda aja. Lalu kami yang tua ini bagaimana Pak Ustaz? Saya tidak ada melihat orang tua di sini. Saya melihat semuanya adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Ini yang hadir ini anak-anak muda semua. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di Makkah 13 tahun. 40 tambah 13 53 tahun. Nabi memulai hidup umur 53. Jadi kalau ada yang baru memulai karirnya, baru buka usaha, umur 50, disepelekan orang. Kamu yang baru buka dagangan di pinggir jalan itu ya? Iya. Umur kamu berapa? 50. Nggak akan bangkit. Malaikat maut udah dekat. Langsung bisikkan ke telinganya. Allahu Akbar, diam kau setan. Sejahterakan hatimu. Yang lain akan mengikut, yang lain akan ditundukkan Allah untukmu. Lautan yang begitu dahsyat ditundukkan Allah untuk orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, orang-orang Sulawesi Selatan, sehingga mereka bisa pergi ke Semenanjung Melayu sampai ke Malaka. Orang-orang dari Sulawesi Selatan yang membantu Sultan Malaka ketika diserang oleh Portugis. Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal.
nama orangnya Portugis, itu satu. Portugis Portugal itu sama. Portugal itu bukan persatuan orang tua gatal. Coba baca sejarah baik-baik. Ketika Portugal menyerang kerajaan Melayu tertua Malaka, yang membantu Sultan adalah panglima-panglima yang hebat-hebat dari Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada anak muda Sulawesi Selatan, bawaannya loyo, lesu, lunglai, campakkan aja ke laut. Setuju? Jangan. Setuju pula. Nanti ada yang menyampaikan, saya ditangkap. Kenapa kau campakkan? Disuruh Ustadz Somad. Ini potongan videonya. Aduh, tolong kalau dengar ceramah Ustadz Somad, jangan yang dipotong-potong 1 menit di TikTok itu. Tonton utuh selama 60 menit. Nanti bisa dilihat. Oh, ini tausiah Ustadz Somad. Kalau mau lihat tausiah Ustadz Somad itu mudah saja. Tanpa Ustadz Somad ceramah ngasih tahu, orang sudah tahu. Dari mana? Ciri khas mimbarnya. Kalau sudah ada mimbar ini dan ada khas di belakang, orang sudah tahu. Oh, ini kemarin di Al-Markaz Al-Islami. Walaupun nggak bisa dengar sekarang karena tidak bisa datang, mudah-mudahan saudara kita yang sakit-sakit diberikan kesehatan, insyaallah. Yang tidak bisa datang sekarang, ceramah ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.